Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang, Pak Iip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Bu Prof. Hatur nuhun ya, terus berkenan berbagi di channel ini. Pada sesi kali ini kita punya topik yang spesial, yang akan sangat bermanfaat buat teman-teman yang menonton, yaitu tentang membuat event budaya yang keren, kenapa tidak. Pak Iip ini adalah seorang akademisi, tetapi juga seorang pegiat budaya. Nanti kita akan dengarkan ya perkenalan dari beliaunya langsung. Yang pasti tadi yang dimainkan itu apa ya, Pak Iip? Boleh diperkenalkan atau dijelaskan sedikit? Mungkin banyak yang belum tahu. Ya, ini adalah karinding dalam tradisi masyarakat Ladang, khususnya masyarakat Sunda. Kalau kita mau melakukan aktivitas itu diawali terlebih dahulu dengan kearifan lokal, memainkan karinding sebagai permohonan kepada semesta raya. Mudah-mudahan berkah pada silaturahmi siang hari ini. Amin. Ya. Pak Iip mungkin kenalan dulu deh biar pada kenal. Sudah terkenal tapi biar lebih dikenal lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, izin, nama saya Iip Syarif. Saya dosen di Prodi Antropologi Budaya, mengampu mata kuliah pariwisata budaya, kemudian etnomusikologi. Hari-hari lahir di kampung di Cikelet, di Garut sebelah selatan. Besar dari keluarga petani biasa, dan sekarang alhamdulillah setelah menyelesaikan studi di S1 ISB Bandung, S2 ISB Bandung, diberikan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pengajar di dosen antropologi budaya. Aktivitas lain, sebenarnya saya sedang gelisah membangun ruang publik di selatan, yang mungkin akan kita diskusikan dengan Bu Neneng pada siang hari ini. Saya aktif menyelenggarakan event budaya di daerah lah, kira-kira penelusurannya nanti bisa dikepoin oleh teman-teman di Festival Cipasarangan dan Tradisi Ngubek Lewi Cikelet. Haturun Bu Neng. Ya, betul nuhun. Jadi Pak Iip ini pegiat budaya di kampung halaman gitu ya, meskipun berkiprahnya di kota gitu, di kampus, tapi tidak melupakan kita di kampung halamannya ini patut dicontoh nih Pak Iip, karena banyak teman-teman itu kadang-kadang kalau udah ke kota, bermigrasi, bekerja, terus mungkin jarang nengok kampung. Pak Iip ini malah sangat aktif gitu ya, malah membuat event-event budaya. Nah, kita kali ini mau minta Pak Iip buat share pengalaman membuat event budaya, karena ini ternyata menarik sekali. Bahkan mungkin di mata kuliah yang diampu Pak Iip sendiri itu menjadi hal yang pokok ya, yang penting untuk diketahui oleh teman-teman mahasiswa. Sekarang ini kan sedang situasi corona. Bagaimana situasi event budaya sekarang? Mungkin boleh dikomentari dulu Pak. Baik, ini punya tantangan tersendiri. Memang magnet event budaya ini sejatinya itu harus offline ya, dia harus bersama-sama tumpah ruah masyarakat. Tapi karena Allah menakdirkan lain, hari ini ada corona, ya kita menjadi ruang konsolidasi untuk penyelenggaraan event. Dengan sangat menyesal, memang tahun ini event Ngubek Lewi tidak bisa diselenggarakan, karena memang event Ngubek Lewi itu tidak bisa dihindari persentuhan massa yang begitu banyak, gitu ya, massa yang begitu banyak. Jadi tahun ini dengan sangat menyesal event Ngubek Lewi tidak bisa diselenggarakan, tapi reportase tulisannya akan segera keluar. Akan dan sudah keluar sebenarnya kemarin sebelum almarhum Kang Usep Romli Al-Hadiniyah wa Kuliniyah Sholih Al-Fatihah. Untuk Pak Kang Usep, Kang Haji Usep Romli sudah sebenarnya setiap tahun dia rutin menjelang event. Beliau mau mengingatkan kembali, ini ada tradisi, ada kearifan lokal di selatan, di Garut Selatan. Jadi luar biasa ya, berarti nih acara yang digagas Pak Iip ini sebenarnya sudah sangat diapresiasi begitu luas, sampai ditulis secara rutin ya oleh seorang wartawan senior, almarhum Kang Haji Usep Romli. Semoga menjadi kebaikan buat almarhum. Ya, amin. Pak Iip mungkin cerita bagaimana awalnya kok ada ide bikin festival gitu. Apa
karena lagi tren atau bagaimana? Boleh diceritakan? Latar belakang penyelenggaraan event Ngubek Lewi ini, pertama sebenarnya ada momentum yang tragis bagi kami di tahun 2009 itu. Kampung kami di Cikelet itu terkena banjir bandang. Jadi tidak pernah sejarah kampung kami itu ditimpa musibah seprihatin seperti 2009. Jadi beberapa log kayu masuk ke alun-alun kota kecamatan. Kampung kami terendam karena ada pohon besar menghantam teler jembatan. Itu rupanya karena memang ditelusuri oleh kita dan teman-teman mahasiswa, itu akibat euforia reformasi agraria tahun 98. Jadi reformasi agraria itu berdampak pada masyarakat di daerah, bagaimana orang merasa dibebaskan untuk mengelola tanah-tanah, termasuk hutan. Dan terjadi hulu sungai di hutan itu rusak karena memang disinyalir ada pembalakan liar mungkin ya. Ada pembalakan liar, ada ketidakberdayaan aparat untuk mengendalikan itu. Akibatnya kita punya musibah yang sangat memprihatinkan. Dan mengambil momentum itu saya akan membuat event sebagai penanda. Oh, berarti kalau begitu kita harus melakukan sesuatu untuk membangun kesadaran, untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat. Ya, memang kita koordinasi dengan aparat terkait, dengan masyarakat desa, memberikan penjelasan kepada masyarakat, penyuluhan, penanaman pohon bahkan. Tapi ternyata upaya-upaya konvensional itu tidak cukup membekas di hati masyarakat. Jadi, ya biasa, karena menanam pohon baru seminggu, itu sudah benih-benihnya sudah tidak ada, perawatan juga kesadarannya. Jadi saya berputar, bagaimana kalau begitu, Kecamatan Cikelet itu terdiri dari 11 desa. Bagaimana mempertemukan masyarakat-masyarakat desa itu pada event kebudayaan dalam kemeriahan gitu. Ketika ada kemeriahan, kemudian kampanye kita sampaikan. Makanya kita mengambil momentum. Kalau begitu, tidak ada cara lain. Kita harus membuat masyarakat bergantung kepada air. Masyarakat bergantung kepada sungai. Oleh karena kita buat festivalnya itu dalam sungai dengan instrumen utama adalah air. Muncullah penamaan Festival Cipasarangan. Cipasarangan adalah aliran sungai yang menghubungkan desa-desa yang melewati kampung adat Duku. Kemudian festivalnya disebut Festival Cipasarangan, tradisinya, eventnya disebut ngubek, tradisi ngubek lewi gitu. Ngubek lewi. Ngubek lewi. Jadi orang dari 11 desa itu turun untuk bersama-sama berkumpul di lewi untuk menangkap ikan. Tapi sebelumnya kita hadirkan pertunjukan-pertunjukan, kemudian kampanyenya disampaikan secara tidak langsung melalui kemasan balutan seni pertunjukan. Nah, inilah yang sebenarnya secara senyap kampanye kita sampai kepada masyarakat. Gak mungkin, kami komitmen, gak mungkin ada festival Cipasarangan, tidak mungkin ada tradisi ngubek lewi kalau tidak cukup tersedia air yang baik. Bagaimana supaya masyarakat bergantung kepada air? Ya mesti merawat pohon-pohon, mesti menjaga hutan, mesti memeriksa seke-seke cai, aliran-aliran sungai yang masuk ke sungai Cipasarangan. Nah, kita membuat sebenarnya missionnya itu dari situ. Luar biasa ya. Jadi sebetulnya itu ada misi khusus untuk membangun kesadaran menjaga alam, tapi dengan cara yang menyenangkan gitu ya. Jadi tidak dipaksakan, kayak melibatkan secara langsung masyarakat gitu ya aktivitasnya. Melibatkan masyarakat. Masyarakat. Bentar, jadi masyarakat itu sebenarnya harus digiring. Oke, kita beramai-ramai di sini. Kita bertemu silaturahmi di sini. Kita menangkap ikan. Tapi kan air harus terjaga. Nah, ketika ada komitmen itu, otomatis kan, tahun depan ini eventnya kan annual, setiap tahun berlangsung, dan masyarakat akan menjaga itu. Bentar, kayaknya tadi itu belum disebut, lokasi ini tuh ada di daerah mana? Lokasi itu di aliran Sungai Cipasarangan, Desa Cikelet, Kecamatan Cikelet, Jawa Barat.
Jadi lokasinya ini itu. daerah Ciklet. Ciklet itu dekat laut ya, Pak Ip? Dekat laut. Dekat Dekat laut. laut. Tapi Dekat juga laut. ada kampung adat gitu ya, yang masih Ada terjaga. kampung adat bernama Kampung Adat Dukubu. Luar biasa. Dan Pak Ip ini adalah putra itu ya, dari kampung adat. Pak Ip bikin acara kayak gitu kan nggak tiba-tiba sukses ya. Mungkin butuh usaha-usaha, mungkin juga ada hambatan-hambatan. Bisa nggak diceritain awal mulanya, misalnya pertama kali gagasan itu muncul, respon masyarakat gimana? Respon masyarakat itu sangat baik, Bu, terutama kalangan generasi muda, karena mereka menyadari potensi ekonomi hari ini itu adalah potensi ekonomi pariwisata. Ya. Kami itu punya aset wisata yang baik. Ada sungai, ada gunung, ada gurilaps ya, gurilaps, gunung, rimba, sungai, laut, ada di tempat kami. Semua. Tapi kami miskin dengan event budaya. Tapi miskin event budaya. Nah, memang tantangan karena event ini diselenggarakan di Lewi, kita ketahui dalam kearifan lokal kita itu, Lewi itu kan sebagai punya makna tersendiri, sehingga penyelenggaraannya memang kita harus bertanya kepada para pinisepuh, kearifan, kebiasaan. Kita itu bergilir, Bu, tempatnya itu tidak senantiasa di Lewi ini. Jadi dimulai dari Lewi paling ujung yang mendekat ke arah laut, namanya Lewi Ciklet. Lewi terakhir itu ada Lewi Ciklet, kemudian beralih ke Lewi Pentogan. Setiap tahun itu bergilir. Venue acara penyelenggaraan eventnya itu kita bergilir dari Lewi satu ke Lewi lain. Dan yang paling menarik, kesadaran masyarakat sekarang ini, yang kami banggakan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Ciklet dan masyarakat Garut Selatan, event ini sudah mulai sangat dimiliki oleh masyarakat, sehingga kesadaran untuk partisipasi, memberikan ikan, memberikan burayak, binih lauk. Jadi tradisi ini sebenarnya gini, saya izin ceritakan pada Ibu, pada teman-teman, bahwa sebelumnya itu kita menyelenggarakan penanaman benih ikan di Lewi. Sebelum acara. Sebelum acara berlangsung itu diawali dengan menabur burayak. Menabur burayak di tempat oleh sungai, yang kita harapkan sebenarnya itu penanda bahwa kita menjaga Lewi itu. Kemudian nanti pas pelaksanaannya, dilaksanakan ngubek Lewi itu senantiasa tanggal 2 Syawal. 2 hari setelah Lebaran. Itu yang memang jadi tarik menarik. Ya, ramai sekali, orang juga mudik, kemudian tapi memang aparat kebudayaan ada yang bertanya pada kami, ini sepertinya harus diselenggarakan juga di jelang-jelang di luar waktu itu, karena waktu itu haharaeun orang bisa datang. Tapi alhamdulillah tren kunjungannya setiap tahun itu semakin meningkat. Berapa banyak ini biasanya pengunjungnya, boleh tahu? Kunjungan terakhir di festival ke-7 itu kita cek di poin yang masuk itu kurang lebih sekitar 3.500 orang. Dan ini yang menggembirakan, jadi di luar Kecamatan Ciklet itu mereka sudah menandai ini, nanti ternyata di Ciklet akan ada ngubek Lewi tanggal 2 Syawal. Dan orang di luar Kecamatan Ciklet itu dari Garut, dari Bandung, dari Jakarta itu senantiasa memburu event itu dan kemudian singgah di rumah-rumah warga. Nah, ini yang jadi kebanggaan kami, maka kami mungkin ke depan rumah-rumah warga itu akan menjadi homestay. Dia tinggal, ya, kemudian bukan berbayar ya, dia kemudian melakukan terima kasihnya kepada pemilik rumahnya sendiri. Mereka bisa makan di situ, istirahat di situ, dan tidak berarti istilahnya memberdayakan masyarakat lokal juga gitu ya. Ya.